Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cejik semuanya. Thank you for visiting the Signature Education. Oke, di video kali ini mari kita diskusi tentang perbedaan LOA, conditional dan unconditional. Nah, ini biasanya teman-teman pada bingung nih, apa sih yang membedakan antara LOA conditional dan juga unconditional, dan apa yang diminta oleh si pemberi beasiswa, misalnya dalam hal ini adalah LPDP misalnya, atau Chevening, atau misalnya Australian Awards dan yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan studi kasusnya tentang LPDP ya. Nah, dalam LPDP tersebut, kalau tidak salah ya, untuk program magister itu dia tidak mensyaratkan, tidak mewajibkan untuk LOA baik kondisional maupun unconditional. Tapi kalau misalnya untuk yang S3, untuk yang PhD jalur reguler, kalau tidak salah ya, itu mewajibkan LOA unconditional. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih Pak yang membedakan antara LOA kondisional dan unconditional? Dan sebetulnya apa sih itu gitu ya? Nah, yang namanya LOA itu adalah kepanjangan dari Letter of Acceptance, atau sebuah surat pernyataan resmi ya dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa kita itu sudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Begitu. Oh, berarti kalau begitu LOA conditional dan unconditional itu artinya kita sudah terima. Ya, benar sekali gitu ya. Jadi dua-duanya itu menyatakan bahwa kita itu sudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Hanya saja, teman-teman, ada perbedaan yang sangat mendasar antara conditional dan unconditional. Sebelum saya sampai ke perbedaan tersebut, saya akan sampaikan kronologisnya terlebih dahulu ya, dari awal dulu, supaya teman-teman bisa memahami lebih jauh gitu. Nah, pertama, apa aja nih misalnya syaratnya untuk mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri? Yang saya sampaikan adalah syarat yang secara umum ya, maksudnya umumnya yang diminta seperti ini, tetapi biasanya perguruan tinggi atau bahkan program studi dia ada persyaratan-persyaratan khusus seperti itu. Nah, yang pertama adalah identity. Dalam hal ini adalah pasport gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk mendaftar ke luar negeri, biasanya mereka meminta paspor yang terbaru begitu ya, yang masih berlaku. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya belum punya paspor, nah mulai sekarang ayo kita ngurus paspor gitu. Kalau misalnya dalam waktu dekat itu akan mendaftarkan daftar ke kampus di luar negeri gitu. Terus yang kedua adalah transkrip gitu ya, atau misalnya transkrip yang terakhir gitu ya, transkrip yang terakhir IPK. Nah, itu juga itu menjadi salah satu syarat yang utama gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah transkripnya itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Kalau misalnya teman-teman di dalam transkripnya itu sudah ada bilingual, artinya ada yang berbahasa Indonesia dan ada yang berbahasa Inggris, berarti aman, teman-teman tidak perlu diterjemahkan lagi. Nah, seperti contohnya di kampus saya dulu waktu S1, nah itu transkripnya itu sudah dua bahasa gitu, ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris, sehingga saya tidak perlu menerjemahkan lagi. Tetapi kalau misalnya teman-teman transkripnya itu masih berbahasa Indonesia, berarti coba diterjemahkan oleh sworn translator atau penerjemah yang tersumpah gitu ya. Jadi teman-teman nanti browsing penerjemah yang tersumpah yang dia bisa menerjemahkan. Jadi tidak bisa ditranslate oleh sembarang penerjemah, tapi harus yang penerjemah yang tersumpah atau sworn translator. Kalau Australian Awards dia punya listnya, punya daftar mana aja nih yang diakui oleh dia gitu. Nah, teman-teman juga harus ngecek apakah bisa di penerjemah yang tersumpah yang mana aja, atau bisa di harus yang tertentu gitu. Nah, berikutnya juga sama ijazah. Nah, ijazah juga sama ya. Itu juga harus diterjemahkan gitu ya. Harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau saya dulu ijazahnya berbahasa Indonesia full. Jadi yang bilingual itu, yang ada bahasa Inggris itu hanya transkripnya saja. Jadi ijazah saya terjemahkan. Nah, namun untungnya kampus saya menyediakan gitu. Jadi saya bisa request ke bagian akademik ya, ke BAAK gitu ya. Itu bisa diterjemahkan
ke bahasa Inggris. Nah, teman-teman juga kalau misalnya kampusnya bisa menerjemahkan ke bahasa Inggris, lebih baik di kampusnya saja untuk transkrip dan juga ijazahnya. Nah, tadi 3 ya, pasport, kemudian transkrip, kemudian ijazah. Nah, yang keempat adalah motivation letter. Nah, motivation letter ini adalah motivation letter, istilahnya beda-beda ya. Ada motivation letter, ada personal statement, kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya istilahnya beda-beda aja tiap perguruan tinggi, tapi intinya sama. Nah, motivation letter ini adalah teman-teman isinya kenapa kita mendaftar ke perguruan tinggi tersebut dan program studi tersebut, kenapa memilih negara tersebut gitu ya, dan apa relevansinya program studi kita S1 dengan S2 tersebut, dan yang terakhir adalah relevansi, bukan yang terakhir, maksudnya relevansi antara bidang pekerjaan kita dengan program studi, dan yang terakhir adalah kontribusi untuk negara kita. Jadi kalau kita studi di sana, kontribusinya apa gitu ya. Nah, jadi perguruan tinggi juga ingin melihat seberapa serius, seberapa tahu tentang diri kita gitu, bahwa kita itu program studinya relevan gitu. Karena saya pernah ada kasus dulu, saya pernah daftar ya ke Manchester, ke University of Manchester. Kemudian mungkin personal statement saya kurang begitu jelas ya. Akhirnya prodi saya itu PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian saya apply ke International Politics di University of Manchester. Nah, itu saya tidak diterima gitu, gagal gitu ya di University of Manchester. Jadi teman-teman juga perlu untuk dapat mengecek gitu ya, dan menuliskan kembali motivation letter yang keempat. Lalu yang kelima adalah IELTS bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini teman-teman perlu diingat bahwa TOEFL ITP ya, mungkin teman-teman sejauh ini bahasa Inggris taunya TOEFL ITP, atau misalnya jadi ada banyak ya, ada TOEFL ITP, ada IELTS, ada TOEFL IBT. Yang paling umum memang 3 itu ya. Yang paling umum adalah IELTS dan TOEFL IBT. Tapi banyak juga beberapa jenis tes yang lain gitu ya. Nah, untuk IELTS sendiri ya, kalau misalnya ke Eropa, ke Inggris, Australia gitu ya, umumnya mereka meminta IELTS. Dan kalau misalnya ke Amerika, mereka memintanya TOEFL IBT. Nah, kalau IELTS ini standarnya adalah 6,5 untuk program magister dan juga 7,0 untuk program doktoral gitu ya, untuk S3 seperti itu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan IELTS-nya gitu. Nah, yang kelima, yang keenam adalah kalau untuk S3 biasanya tambahannya adalah proposal penelitian. Nah, research proposal. Nah, itu teman-teman perlu untuk dapat membuat proposal penelitian. Nggak banyak, paling 2 lembar ya, 2 lembar saja gitu ya, 2 lembar saja. Nanti itu akan dibahas gitu ya, untuk didiskusikan dengan supervisornya, dan itu menjadi syarat utamanya. Nah, itu umumnya seperti itu ya, Tetapi ada juga beberapa syarat tambahan gitu ya, syarat khusus, misalnya minimal 2 tahun bekerja atau 2 tahun setelah lulus S1. Ada juga yang seperti itu. Jadi teman-teman harus ngecek apakah kampus kita itu ada persyaratan minimal 2 tahun bekerja atau tidak. Nah, kebetulan kampus saya itu tidak ada persyaratan 2 tahun bekerja gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar mengecek nih di websitenya apakah ada persyaratan khusus seperti itu atau tidak. Terus yang berikutnya, syarat khusus berikutnya biasanya dia itu minta contoh esai gitu ya. Jadi entah itu hasil publikasi kita atau misalnya academic writing, pokoknya contoh dari academic writing aja tulisannya gitu. Jadi beberapa prodi gitu ya, beberapa kampus dia suka minta seperti itu, contoh hasil academic work gitu. Jadi academic work tentu yang berbahasa Inggris gitu ya, hasil. Nah, amannya academic work itu adalah misalnya kalau kita dulu S1 pernah buat esai gitu ya, atau misalnya kita pernah mempublikasikan sesuatu. Nah, itu baiknya itu saja yang dijadikan sebagai dijadikan sebagai syaratnya gitu. Nah, academic work. Terus yang berikutnya adalah biasanya beberapa kampus dia minta pernyataan tentang funding gitu ya, siapa yang akan membiayai kita, atau letter of sponsorship
gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya kita biaya sendiri, ya kita menyatakan bahwa kita adalah sanggup untuk membiayai sendiri gitu. Jadi letter of sponsorship LOS gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, LOS ini diperoleh apabila kita sudah resmi mendapatkan beasiswa. Kalau LPDP nanti setelah kita dinyatakan lulus, kita bisa meminta untuk menerbitkan dokumen LOS tersebut begitu. Kalau misalnya kita biaya sendiri, ya kita ada pernyataan bahwa kita adalah biaya sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah membayar biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran itu bervariasi. Ada bahkan yang gratis. Kalau saya kebetulan kampus-kampus yang saya daftar itu gratis semua tanpa biaya pendaftaran. Tetapi ada juga yang menggunakan biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini di Eropa umumnya kalau dirupiahkan itu 1 juta sampai 2 juta atau 60 sampai 100 pound sterling gitu ya. Umumnya seperti itu. Nah, itu ya kurang lebih syarat umum dan juga syarat khusus. Nah, sekarang kita nyambung nih ke pertanyaan awal tadi. Apa sih Pak perbedaan antara LOA conditional dan LOA unconditional? Nah, LOA unconditional, saya bilang unconditional dulu ya. Kalau unconditional adalah seluruh persyaratan yang tadi saya sampaikan itu sudah terpenuhi. Ya, sekali lagi, LOA unconditional adalah seluruh persyaratan kita sudah terpenuhi tanpa ada yang terlewat. Sedangkan LOA kondisional, ya, nama juga kondisional ya, lulus dengan with condition, dengan syarat. Artinya kita sudah terima, tetapi gitu ya, ada syarat yang belum terpenuhi. Nah, apa misalnya? Biasanya adalah IELTS gitu ya. Biasanya adalah IELTS. Umumnya IELTS dan juga LOS atau surat pernyataan funding. Umumnya dua hal tersebut. Jadi pertanyaannya, Pak, saya sekarang belum punya IELTS nih. Saya bisa daftar nggak kampus luar negeri? Bisa, sangat bisa. Kalau diterima, nanti LOA-nya dapat kondisional. Nah, contohnya saya dulu ya, waktu awal-awal banget, saya nggak tahu perbedaan LOA kondisional dan unconditional. Saya daftar aja gitu kan ke Australia National University gitu. Saya masukin berkas. Tahu-tahu sebulan ke depan saya ada email bahwa saya diterima. Wah, senang banget dong gitu kan. Senang banget bahwa saya diterima di Australia National University gitu ya. Senang banget. Tapi ternyata setelah saya telusuri, LOA saya adalah conditional. Artinya saya lulus bersyarat. Saya tetap harus melampirkan bukti bahwa saya bisa IELTS 6,5 atau kemampuan bahasa Inggris saya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi intinya, LOA unconditional adalah LOA yang full kita diterima tanpa syarat ya. Jadi kita tinggal masuk aja, tinggal kuliah aja gitu. Kalau sedangkan LOA conditional adalah yang jenis kita diterima tapi kita bersyarat, harus ada persyaratan-persyaratan khusus yang kita penuhi gitu. Ya. Nah, yang diminta LPDP apa? Yang diminta LPDP untuk S3 atau misalnya untuk untuk beberapa beasiswa adalah biasanya LOA unconditional atau lulus tanpa syarat, seperti itu. Oke ya, semoga video ini bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa ini adalah persyaratan umum ya, teman-teman. Untuk pasang khususnya silahkan bisa dicek di websitenya masing-masing. Oke, thank you for watching. Teman-teman, kalau ada topik khusus yang perlu dibahas seputar tentang beasiswa, silahkan komentar di bawah ya. Nanti saya akan coba bahas, dan saya senang sekali untuk bisa berbagi. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini, dan like supaya bermanfaat dan orang lain juga bisa mendapatkan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.